Selanjutnya yang akan kita bahas di statistika ini adalah topik terakhir yaitu topik 3. Nah, topik ketiga ini mencakup pertemuan 5, 6, dan juga pertemuan ke-7. Apa aja isinya? Nah, sebelum kita beranjak ke isinya, kita akan flashback dulu. Topik pertama sudah clear, yaitu kita membahas tentang pengertian statistika, kegiatan-kegiatan statistika, macam-macam variabel, dan juga jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada 4 ya, dan itu harus kalian pahami. Keempat-empatnya. Nah, untuk yang jenis variabel, cukup Anda memahami perbedaan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Jangan sampai terbalik. Oke, dan saya ingatkan kembali, apabila nanti kalian tidak memahami cara membedakan variabel dependen dan independen, otomatis ke belakangnya di statistika inferensia pada bagian UAS dan juga ketika kalian mengambil MKB 1 dan MKB 2 itu pasti kalian akan keteteran. Nah, di topik pertama sudah clear, di topik kedua kita masuk ke statistika deskriptif, yang mana di situ ada display data. Kalian harus mampu mendisplay data secara baik dari tabel, pie chart, lalu grafik, baik itu grafik garis maupun grafik batang ataupun kita sering sebut histogram, dan juga ada piktogram. Nah, kebetulan tugas kalian belum saya nilai ya, belum saya lihat karena saya pusing mau buat video dan juga ngerekam suara, jadi saya belum ngoreksi. Tapi nanti akan saya tunjukkan nilainya ke kalian. Kalau memang masih ada kesalahan, nanti akan saya kritisi lagi. Semoga nggak ada yang salah ya. Karena kan tugas kalian yang dikumpulkan itu sebenarnya sama saja dengan tugas kalian di praktikum. Nah, untuk topik ketiga, tenang aja, ternyata topik ketiga itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan insya Allah juga itu tidak sulit juga untuk kalian. Karena jujur, topik ketiga ini kalian hanya mendengarkan saya mendongeng. Mendengarkan suara saya mendongeng dan sedikit sekali untuk hitung-hitungan. Nah, untuk topik ketiga ini bahkan ada hubungannya atau merupakan jembatan kalian untuk ke statistika inferensia. Nah, pertemuan kelima yang merupakan hutang saya ke kalian, pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang populasi dan juga sampel. Lalu pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang hipotesis dan distribusi normal. Pertemuan ke-7 nanti, apabila memang di pertemuan kelima tidak sempat dibahas tentang distribusi normal, maka akan saya bahas di pertemuan ke-7 sekaligus kita akan membahas sedikit saja tentang statistika inferensial. Jadi, berkaitan dengan apa sih pengertian statistika inferensial. Kita flashback lagi karena saya sudah menjelaskan juga di pertemuan pertama. Silahkan dilihat catatannya, silahkan diingat-ingat lagi. Dan juga macam-macam statistika inferensia itu apa. Nah, dan kita nanti masuknya itu bukan di statistika inferensial yang berdasarkan sifatnya, yaitu komparatif dan asosiatif, tidak. Tetapi di statistika inferensial berdasarkan parameternya. Yang mana apakah itu statistika parametrik ataupun statistika non-parametrik. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang sebelum kita membahas tentang populasi dan sampel, saya akan membahas dulu tentang kisi-kisi. Jadi sebenarnya di absen kalian itu dituliskan dan ditandatangani sendiri oleh Kaprodi Agribisnis bahwa soal UTS itu harus jadi pada minggu kelima. Nah, dan sejujurnya soal UTS kalian masih ongoing ya sekarang, belum selesai saya kerjakan. Oke, belum selesai saya kerjakan. Lalu yang kedua adalah sama seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa ada remedi apabila tingkat persentase kelulusannya itu lebih kurang dari 30%. Tidak mencapai, sorry. Yang tidak lulus itu lebih dari 30%. Yang tidak lulus itu batasannya apa? Batasannya adalah C.
Jadi kalau kalian yang mendapatkan nilai di bawah 55 itu lebih dari 30%, maka saya wajib untuk mengadakan remedi. Lalu syaratnya apa? Dalam artian apakah itu nanti dilihat per kelas ataupun per angkatan? Nanti saya lihat plus minusnya. Karena apa? Karena itu sebenarnya bergantung dari rata-rata kalian. Kalau saya membuat per kelas, ada satu kelas yang memang dia rata-ratanya sangat tinggi. Nah, jadi ketika ada temannya yang nanti nilainya mungkin di bawah C, atau ya di bawah C ya, 54 tuh sudah masuk D+, otomatis dia nggak akan bisa remedi. Padahal kalau dia masuk ke kelas yang lainnya, dia bisa ikut remedi. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itulah saya belum menentukan apakah remedi itu berdasarkan angkatan kalian ataupun berdasarkan kelasnya. Tapi yang pasti ketika kelulusan kalian itu tidak lebih, atau kelulusan kalian ya, kelulusannya tidak lebih dari 70% ya, atau yang tidak lulus itu lebih dari 30%, maka saya akan mengadakan remedi. Ujiannya sifatnya tetap terbuka untuk statistika. Jadi, silahkan karena ini saya tidak tahu apakah nanti ujiannya di kelas ataupun online. Tapi toh sama aja ya, mau di kelas maupun online ini karena tetap sifatnya open book. Cuman kalau online itu berarti saya tidak bisa mengawasi kalian dalam hal apakah kalian menggunakan gadget, menggunakan internet atau tidak untuk mencari jawaban. Itu yang pasti. Tapi yang pasti ya silahkan mencari catatannya temennya. Mau di capture kayak mau di foto kayak terserah kreativitas kalian. Cari catatan temennya yang selengkap-lengkapnya ya. Nah, itu bisa dilihat sehingga bisa membantu kalian nanti di ujian. Oke. Soal ujiannya kemarin yang direka-reka oleh saya dan teman-teman kalian itu sekitar 8 atau 9 soal. Dan waktu yang saya berikan untuk ujian itu tidak lebih dari 90 menit untuk statistika. Jadi beda ya dengan matematika ekonomi kemarin, saya bisa memberikan sampai 100 menit, tetapi untuk yang statistika tidak lebih dari 90 menit. Apa saja soalnya? Soalnya kan saya bagi menjadi 3 topik. Soalnya belum jadi ya, belum fix ya, walaupun sudah ada tapi belum fix. Nah, saya kasih kisi-kisinya aja. Namanya kisi-kisi itu kan berarti gambaran, bukan soal ujiannya, ya toh? Nah, soalnya kan saya bagi per topik, yang mana topik pertama itu bisa 2 soal maupun 3 soal. Berarti termasuk apa? Termasuk saya sudah pernah membahas apa saja sih pengertian dari statistik itu, dan juga kegiatan statistika itu mencakup apa saja. Lalu ada juga tentang variabel. Kalian harus bisa menentukan ataupun bahkan membuat variabel dependen dan variabel independen. Menentukan mana yang dependen, menentukan mana yang independen. Ataupun dari berbagai macam variabel tersebut, kalian harus membuat, oh ini termasuk variabel independen, ini termasuk variabel dependen. Oh independennya ada 3, dependennya ada 2, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ke data. Ada 4 jenis data. Dilihat dari cara memperolehnya, dari bentuknya, dari skalanya, dan juga dari waktunya. Nah, jadi nanti akan ada suatu display data, bisa display data, atau kalian yang memberikan contoh. Kalau seandainya itu display data, maka kalian harus menentukan itu cara memperolehnya seperti apa, bentuknya apa, skalanya apa, dan juga waktunya. Jadi semuanya ketika saya mendisplay suatu data, kalian harus menentukan kira-kira data ini berdasarkan informasi yang saya berikan di soal, dia termasuk bagaimana cara saya memperoleh data, primer ataupun sekunder. Lalu yang kedua, bagaimana cara saya uh,
Bentuknya, bentuknya kuantitatif atau kualitatif. Kalaupun kuantitatif, ada yang kuantitatif diskrit, ada yang kuantitatif kontinum. Nah, lalu skalanya. Nah, ada skala dari data yang saya display itu apa? Nominal kah, ordinal, interval, ataupun rasio, dan juga waktunya. Kira-kira data ini data cross-section, time series, ataupun data panel. Itu untuk yang 2 dan atau 3 soal pertama. Yang selanjutnya adalah soal tentang topik kedua. Topik kedua ini tentang display data ya. Display data itu bisa 3 soal. Yang pertama, kalian harus mendisplay data. Apakah display data itu dalam bentuk tabel, ataukah nanti dalam bentuk pie chart atau grafik ya? Ya, bisa jadi itu. Tapi yang pasti akan ada 2 sampai 2, 2 lah. 2 display data yang harus kalian buat. Nah, dari display data itu juga nanti saya bisa mengeluarkan tentang analisis deskriptif. Jadi kalian harus menganalisis deskriptif. Apakah analisis deskriptifnya itu kalian menghitung secara manual, mean, median, modusnya, variance, dan juga standar deviasinya, atau kalian ataukah kalian nanti mengartikan output SPSS. Nah, tadi yang sudah saya, itulah kenapa tadi di awal saya memutuskan untuk bertanya kuisnya seperti apa, karena apa yang keluar di soal nomor, salah satu soal di kuis itu yang nanti juga bisa jadi keluar. Kalau yang kemarin, kalau bagi kalian yang jeli, sebenarnya output SPSS yang saya jadikan kuis itu sudah keluar ya di display data. Pernah saya cantumkan. Dan ada kelas yang memang tahu, jadi ya jawabannya benar semua. Karena memang nggak usah ngitung udah bener. Karena memang saya pernah memunculkan saya pernah memunculkan output SPSS itu di kelas. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalian harus melengkapi output SPSS itu berdasarkan dari yang sudah saya informasi yang ada di soal. Jadi mungkin nanti kalian harus melengkapi variansnya kah, mediannya, modenya, minnya, standar deviasi, range-nya, maksimum minimumnya, summary-nya, atau output SPSS itu memang kosong, jadi kalian harus melengkapi. Bisa jadi ya. Tergantung nanti bagaimana membuat soal yang seperti itu. Nah, topik kedua 3 soal. Jadi untuk topik ketiga juga 3 soal, yaitu kalian paham dan bisa memberikan contoh dari sampel. Jadi kalian harus memahami pengertian populasi dan sampel, kalian juga harus bisa memberikan contoh teknik-teknik sampel tersebut kayak seperti apa ya. Nah, yang kedua, kalian harus bisa membuat hipotesis, dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan data tersebut, tentang statistika inferensial. Bisa tentang statistika inferensial, tapi bisa juga tentang distribusi data, atau mungkin distribusi data nanti soalnya akan menjadi satu dengan hipotesis. Nah, itu ya kisi-kisinya, jadi tolong dipahami, tolong diingat, tolong dicatat, berhubung ini bisa diulang-ulang, jadi bisa kalian dengarkan berulang-ulang ya. Oke, kita akan masuk ke dan statistika inferensial. Nah, sebelum kita masuk ke hipotesis dan statistika inferensial, ada baiknya kalian memahami tentang pengertian populasi dan sampel terlebih dahulu. Kenapa? Pada dasarnya gini, ketika kita mempelajari statistika inferensial itu berbeda dengan statistika deskriptif. Kalau di statistika deskriptif, seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, statistika deskriptif itu tidak peduli, tidak membedakan apakah data itu termasuk data populasi ataupun data sampel. Tugas kalian itu hanya mendisplay datanya dan menganalisis atau menginterpretasikan secara deskriptif.
Tidak peduli data itu populasi kah, tidak peduli data itu sampel kah, tidak peduli sebanyak apa data yang di situ. Karena hanya menganalisis secara deskriptif. Tapi berbeda ketika kalian sudah masuk ke statistika inferensia. Itu sangat berpengaruh. Datanya populasi berpengaruh. Datanya sampel itu juga berpengaruh. Sampelnya sedikit, sampelnya banyak, itu akan berpengaruh juga. Kemana? Ke pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dasar dari statistika inferensia itu adalah kalian harus bisa membuktikan, kalian harus bisa mengambil keputusan berdasarkan hipotesisnya. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke pengertian populasi. Bahwa populasi itu adalah generalisasi dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi ibaratnya populasi ini adalah yang besar. Populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel itu ibaratkan himpunan bagian ya. Jadi sampel itu merupakan himpunan bagian dari populasi iya. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Yang perlu kalian pahami adalah ketika kita membahas populasi, populasi itu bukan hanya berkaitan dengan jumlah. Jadi jangan dikira karena jumlahnya banyak, 500, 2000, maka dia populasi. Belum tentu. Bisa jadi dia itu merupakan sampel, karena populasinya lebih besar lagi. Populasinya 10.000, maka dia mengambilnya 2000. Atau kalau enggak populasinya 250 juta, dia ngambilnya 100 juta. Nah, kan? Jadi populasi itu kalian tidak bisa mengatakan bahwa yang jumlahnya besar itu adalah populasi. Karena populasi itu bukan hanya sekedar jumlah, tetapi juga karakteristik atau sifat. Maksudnya seperti apa? Yang menentukan populasi itu adalah peneliti, bukan siapa-siapa. Jadi, ketika kita men-create atau ketika kita membuat suatu penelitian, peneliti itu tidak hanya memperhitungkan atau membuat variabelnya, lalu mengumpulkan datanya. Nah, tapi kan dari data tersebut kita kan harus tahu apakah data tersebut termasuk data populasi ataukah data sampel. Data seperti apa yang mau kita ambil? Data sampel kah? Data populasi kah? Nah, dari situ, dari data itu, yang dimaksud dengan tidak hanya sekedar jumlah tetapi juga karakteristik adalah kita bisa menentukan bahwa oh saya mau mengambil data yang mana usia responden saya adalah berkisar 17 sampai 24 tahun. Contohnya seperti ini. Kalian membuat penelitian tentang konsumsi mie instan merek X pada mahasiswa UTM usia 18 sampai 20. Populasinya apa? Ya populasinya itu adalah seluruh mahasiswa UTM yang usianya 18 sampai 20 tahun dan mengkonsumsi mie instan merek X. Apakah itu termasuk populasi? Iya, itu termasuk populasi. Yang itulah yang disebut populasi berdasarkan karakteristik, bukan hanya dari jumlah. Karena apa? Karena kan kita mau penelitian tentang konsumsi mie instan merek X pada mahasiswa UTM usia 18 sampai 20 tahun. Yaitu, itu populasinya. Data kita, populasinya adalah seperti itu. Itulah yang dimaksud ada populasi itu general. Bukan hanya objek tapi juga subjek, bukan hanya berkaitan dengan jumlah tapi juga karakteristik. Atau bisa jadi kalian mengatakan begini, saya ingin meneliti tentang pola konsumsi masyarakat Bangkalan dengan tingkat penghasilan atau tingkat pendapatan per bulannya yang lebih dari 3 juta per bulan. Nah, itu populasi.
Jadi kalian harus mencari, jadi populasi kalian adalah masyarakat Bangkalan yang penghasilannya lebih dari 3 juta. Jumlahnya pasti besar. Karakteristiknya apa yaitu masyarakat Bangkalan penghasilan lebih dari 3 juta. Jadi jelas ya bahwa populasi itu bukan hanya jumlah, tapi juga karakteristiknya. Dan karakteristik itu bisa dilihat dari usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, preferensi, apapun lah yang sifatnya kualitatif. Itu populasi. Nah, jadi nanti kalian dengarkan dulu, kalian pahami dulu, kalian resapi dulu, baru nanti kalian bisa komentar ya. Apa yang ingin ditanyakan, nanti akan kita bahas sama-sama. Setelah kita ke populasi, himpunan bagian dari populasi, sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kenapa kok kita harus mengambil sampel? Nah, jadi sebenarnya kita ke tujuan sampel ya. Tadi saya sudah bahas bahwa sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi ibaratkan kalau kalian ingat diagram Venn, ada lingkaran yang besar, lalu ada lingkaran kecil di dalamnya. Nah, lingkaran kecil yang di dalam itu adalah sampel. Sedangkan lingkaran yang besar yang di luar itu adalah populasi. Tujuan pengambilan sampel. Nah, ada dua. Ada tujuan pengambilan sampel dan ada tahapan pengambilan sampel. Kenapa kok kita harus mengambil sampel? Yang pertama, jangkauan populasi terlalu banyak atau luas. Mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. Asumsi bahwa populasi itu seragam sehingga bisa diambil sampel saja. Nah, jadi gini, kan tidak semua data tidak seorang peneliti itu pasti mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang membuat peneliti harus mengambil sampel, tidak menggunakan populasi. Ya, kalau seandainya kalian penelitiannya spesifik, seperti penelitian tentang strategi, penelitian tentang resiko perusahaan, penelitian tentang studi kelayakan bisnis, itu tidak memerlukan populasi, karena memang populasi dan sampelnya sama. Satu, kalian kan nggak mungkin strategi pengembangan usaha pada perusahaan X. Ya kalau kalian mau ingin meneliti tentang strategi perusahaan, otomatis akan satu perusahaan saja. Kalian tidak bisa meneliti dua perusahaan, karena apa ya, strateginya akan berbeda. Strategi itu kan bersifat spesifik, setiap perusahaan mempunyai strategi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menerapkan satu strategi untuk perusahaan yang berbeda. Begitupun juga dengan kelayakan bisnis, kita tidak bisa menyamaratakan. Ketika usaha A dia layak, usaha B maka usaha B juga akan layak. Oh tidak, belum tentu. Ya, nah, kalau penelitian kalian yang spesifik seperti itu ya nggak butuh sampel, tidak membutuh populasi dan sampel sama. Kita tidak butuh tidak terlalu banyak makan waktu ya. Beda kalau seandainya kalian itu penelitiannya tentang konsumen, tentang petani. Apalagi kalau kalian pengen melihat tentang penelitian tentang loyalitas konsumen pada cafe X. Kan nggak mungkin kalian cuma ngambil konsumen 5, yang bener aja. Itu nggak masuk. Nah, itulah kenapa kenapa kita butuh mengambil sampel, tidak menggunakan populasi. Atau kalian ingin melihat tingkat konsumsi masyarakat Indonesia.
Kalian mau ngelihat 250 juta sekian penduduk Indonesia kan nggak mungkin, pasti diambil sampel. Itulah kenapa, karena jangkauan populasi terlalu banyak dan luas ya. Itulah kenapa kita harus mengambil sampel. Dan lagi, mengambil sampel itu, meneliti dengan menggunakan populasi itu memakan waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya seperti ini. Saya punya pengalaman ketika saya menjadi enumerator. Enumerator itu adalah orang yang tugasnya mengambil data penelitian, hanya data penelitian. Tidak mensurvei tempatnya, tidak mengolah, hanya mengambil data. Kita yang mewawancarai responden, kita yang mencari data, itu enumerator. Jadi kalau seandainya seorang peneliti kalian membutuhkan data 100 atau membutuhkan data 300 deh. 300 banyakkan ya, 100 deh. Nah, kalian membutuhkan data 100. Nah, kalian harus selesai penelitian tersebut atau selesai mengumpulkan data dalam waktu 1 bulan. 100 data itu kalian kumpulkan dalam jangka waktu 1 bulan. Yang mana 1 bulan itu kalian juga sempat mengambil libur, maka beda dalam 1 bulan ada 30 hari. Kita ambil 1 bulan 30 hari, saya mau liburnya 5 hari. Berarti 25 hari. 25 hari efektif kalian mengambil data. Ada 100 data, ada 25 hari. Berarti rata-rata kalian mengambil data per hari itu adalah 4. Kalau seandainya sudah diatur setiap hari 4, setiap hari 4, ternyata tidak semudah itu mengambil data 4. Respondennya sibuk lah, responden yang nggak mau lah. Nah, bisa jadi sehari bisa dapat 4, bisa jadi kurang. Otomatis kekurangan yang di hari pertama akan menjadi beban di hari kedua. Semuanya di hari pertama, oke lah kita dapat 4. Hari kedua dapatnya 8. Oh, berarti hari ketiga kita biasa libur. Oh iya, karena nggak ada tanggungan. Tiba-tiba di hari keempat kita ada keperluan lagi. Otomatis di hari kelima akan ada tanggungan dong untuk yang dari hari keempat kan. Berarti kalian harus mengambil data 8. Nah, itulah kenapa kita harus mengambilnya dalam bentuk sampel data itu, tidak populasi. Karena lebih menghemat waktu, tenaga, dan terutama biaya. Mobilitas tinggi. Dan selanjutnya adalah asumsi bahwa populasi itu seragam sehingga bisa diambil sampel saja. Maksudnya seragam itu seperti apa? Kita kan sudah menentukan ketika kita menentukan penelitian, kita menentukan populasinya dulu, bukan sampelnya. Jadi jangan kebalik, kita menentukan sampelnya lalu populasinya tidak. Jadi kita menentukan populasinya dulu. Dari segi jumlahnya, kalau nggak ketahuan jumlahnya dari segi karakteristiknya. Kita tidak diwajibkan ya, kita tidak diwajibkan untuk tahu berapa jumlah sampelnya. Dari saking banyaknya sampel itu, bisa jadi kita nggak tahu berapa sampelnya. Dan itu, that's okay, itu wajar. Tapi kita harus tahu berapa sampel yang kita ambil, yang harus kita ambil. Itulah kenapa nanti ada yang namanya teknik pengambilan sampel dan teknik pengukuran sampel. Tetapi untuk kalian saat ini, kalian tidak diajari teknik pengukuran sampel. Teknik pengukuran sampel nanti, tahun depan, di MRB. Itu pengukuran sampel. Ada pengukuran sampel yang diketahui jumlah populasinya, ada juga pengukuran sampel yang tidak diketahui jumlah populasinya. Yang sekarang yang harus kalian ketahui itu adalah teknik pengambilan sampelnya. Oke. Jadi asumsi bahwa populasi itu seragam. Kan kita nentuin populasinya dulu, say. Bukan sampelnya dulu. Kita menentukan populasi, oh saya ingin meneliti tentang konsumsi, saya ingin meneliti tentang konsumsi mie instan merek X pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura usia 18-20 tahun. Lah itu loh sampelmu. Yang mau diambil berapa itu kan nanti. Itu loh populasimu. Yang mau diambil berapa itu kan sampel. Populasinya siapa? Yaitu mahasiswa UTM usia 18-20 tahun yang mengonsumsi mie instan merek X. Berapa puluh mahasiswa? Nah, satu angkatan kalian aja yang ukur
18 sampai 20 tahun itu kan berarti sekitar semester 2, semester 4 ya. Itu berapa? Angkatan kalian aja satu angkatan berapa? Udah 125, 124. Belum yang prodi-prodi lain, kan gitu. Jadi populasinya kita seragam, sama. Seragamnya dalam artian apa? Usianya sama. 18 sampai 20. Kuliahnya sama, sama-sama di UTM. Merek yang diteliti pun, merek yang diteliti sama. Sama-sama merek X. Itu yang dimaksud asumsi bahwa populasi itu seragam, sehingga bisa diambil sampel. Selanjutnya, dari tujuan pengambilan sampel, kita akan ke tahapan pengambilan. Apa aja sih tahapan pengambilan sampel? Tahapan pengambilan sampel itu ada 5. Yang pertama adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati. Ya kayak tadi saya bilang, kita kan harus tahu populasinya itu apa, karakteristiknya bagaimana. Syukur-syukur tahu jumlahnya, tapi tidak diwajibkan kalian tahu jumlahnya. Mau kayak apa sih populasinya? Oh, saya mau populasinya mahasiswa UTM aja, Bu, biar gampang. Terus merek konsumsi mie instan aja, Bu. Kan biasanya kuliahan tuh sukanya konsumsi mie instan ya. Nah, merek X, Bu. Itu tuh biasanya paling laku, Bu, kalau kayak di Abel, di WN ya, atau apa itu, toko kiri jalan itu. Nah, itu biasanya lebih laku, Bu, kata yang jual. Oke, merek X. Paling enak apa ya? Oh, paling enak saya yang seangkatan saya aja, Bu, sama kakak kelas satu tingkat. Kalau yang senior-senior saya nggak berani nanya. Oke, berarti yang usianya 18 sampai 20 deh, atau yang semester 2 sampai semester 4. Tapi nggak enak ya kalau pakai semester itu, kita pakai usia aja deh lebih enak, 18 sampai 20 tahun. Itu namanya mendefinisikan populasi yang akan diamati. Selanjutnya menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Kumpulan semua peristiwa yang mungkin ini sama seperti yang tadi, itu karakteristiknya apa aja sih, gitu loh. Itu kumpulan peristiwa yang mungkin tuh itu. Karakter yang pertama, mahasiswa UTM, usia 18 sampai 20, konsumsi merek X, konsumsi mie instan merek X. Itu kumpulan peristiwa. Dan menentukan kerangka sampel. Maksudnya menentukan kerangka sampel itu seperti apa? Jadi sebenarnya ketika kita ada teknik pengukuran, ada teknik pengambilan dan ada teknik pengukuran. Kira-kira kita menentukan sampelnya ini akan menggunakan teknik apa ya? Yang berhubungan dengan cara yang ketiga, menentukan teknik dan metode sampling yang tepat. Jadi kerangka ini kita melihat kira-kira jumlah. Saya tahu nggak sih jumlah populasinya berapa? Oh, saya nggak tahu jumlah populasinya. Berarti saya harus mengambil sampel berapa ya pengukurannya? Ukuran sampel itu ada 2 macam. Maksudnya 2 macam gimana? Jadi memang ada beberapa metode statistika itu yang mengharuskan sampel yang saklek. Tapi ada juga yang tidak. Contohnya seperti apa? Jadi kita mengambil, seumpamanya kita akan mengambil structural equation modeling atau SEM. Di SEM itu berarti kita harus membuat kerangka sampelnya jumlahnya sebesar minimal 100. Syukur-syukur kalian bisa dapat 350. Itu berdasarkan metode. Jadi sampelnya tidak boleh kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 berarti kalian tidak bisa menggunakan metode itu. Atau bisa juga regresi, Bu. Oke, kita akan menggunakan regresi. Kita tahu bahwa di beberapa buku, salah satunya di bukunya Gujarati, itu disebutkan bahwa kalau sampling kalian, kalau ingin syarat dari regresi itu memenuhi goodness of fit-nya, uji kelayakannya, itu berarti dia datanya harus menyebar normal. Dan biasanya data menyebar normal itu lebih besar daripada 30. Jadi otomatis sampel yang kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan regresi itu harus lebih dari sama dengan 30. Tidak boleh kurang. Kalau kurang bisa jadi kalian tidak layak lah model kalian itu.
Nah, itu kerangka sampel tuh seperti itu. Jadi bisa jadi kalian menentukan ukurannya itu dari berdasarkan metode yang kalian ambil atau perumusan-perumusan. Seperti kalian bisa menggunakan Slovin, kalian bisa menggunakan Cochrane test, kalian bisa juga menggunakan Lemshow, seperti itu. Biasanya kalau Slovin itu kalian tahu populasinya. Tapi kalau kayak lame show itu kalian nggak tahu populasinya, jumlahnya. Jadi memang yang kira-kira dengan terdistribusi normalnya berapa ya untuk sampelnya. Tuh. Dan menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Nanti ada dua macam teknik atau metode sampling yang harus kalian ketahui, itu berdasarkan probability dan non-probability-nya. Nah, sebelum masuk ke situ kita lanjutin dulu ya. Yang keempat itu melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemeriksaan ulang pada proses sampling. Maksudnya pemeriksaan ulang seperti apa? Maksudnya pemeriksaan ulang ini mungkin saja ketika kalian bertanya atau mengisi kuesioner itu ada yang nggak lengkap. Atau mungkin saja ternyata, oh data saya kurang. Itulah perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Kita mengetahui tujuannya apa, tahapannya seperti apa, nah kita masuk ke teknik. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di semester ini kalian hanya belajar tentang teknik pengambilan samplingnya saja, ya. Tidak dengan pengukuran samplingnya. Pengukuran samplingnya nanti di MRB, di metode riset kalian akan belajar untuk pengukuran sampling. Jadi, mengukur sampling atau memutuskan jumlah sampling berapa itu bukan seenak-enaknya. Oh, saya maunya 30 aja karena sedikit. Oh, saya maunya 10 aja. Oh, saya maunya 100. Enggak, itu ada perhitungannya. Tetapi kadang peneliti, terutama apabila penelitinya itu mahasiswa ya, tenang, saya juga pernah jadi mahasiswa, kita ngambil gampangnya aja. Yang penting penelitiannya kelar, cepat selesai, nggak capek, nggak terlalu banyak keluar biaya, biasanya seperti itu. Tapi tetap sebenarnya banyak kok, banyak jalan menuju Roma, dalam artian banyak kaidah-kaidah teknik pengukuran sampel yang bisa kalian ambil. Bisa berdasarkan variabel 5 kali jumlah variabel lah, bisa berdasarkan bahwa data besar itu lebih dari 30 lah, bisa menggunakan rumus-rumus tadi yang pernah saya sebutkan seperti Slovin, Lemshow ataupun Cochrane test lah, atau bisa jadi juga berdasarkan metodenya karena dia menggunakan SEM maka harus lebih dari 100 atau harus sampai 350. Kalau dia PLS itu berarti bisa 35 atau 50 data saja. Kalau dia conjoin berarti harus minimal 100. Tergantung lah ya, tapi tidak asal. Nah, setelah kita mengetahui, kita akan ke tekniknya. Seperti tadi yang saya bilang, tekniknya cuma dua, probability dan non-probability. Probability dari kata apa? Peluang, probabilitas. Nah, dari peluang terambilnya mereka menjadi sampel dan kalau probability itu berarti peluang mereka sama untuk menjadi sampel. Non probability berarti bisa jadi mereka jadi sampel, bisa jadi juga mereka nggak jadi sampel. Jadi peluangnya tidak bisa dihitung ya. Ada dua macam ya. Dua macam, kalau yang probability dan non probability. Yang probability ada 4. Ada simple random sampling, ada proportionate, ada disproportionate, dan ada area sampling. Kalau yang di non-probability itu ada 6. Ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling incidental, ada purposive sampling, ada sampling total, dan ada snowball sampling. Jadi, ada 10 teknik sampling yang harus kalian pahami. 4 probability dan 6 di non-probability. Maksudnya seperti apa? Pengertiannya seperti ini.
Probability sampling itu berarti teknik pengambilan sampling yang memberikan peluang sama bagi anggota populasi untuk terambil. Kalian nggak perlu ngitung samplingnya, peluangnya berapa, enggak. Pokoknya yang kalian ketahui kalau probability itu adalah mereka peluang keambilnya itu sama. Bisa keambil lah. Kalau semuanya contohnya gini, kalian itu kan satu kelas ada 40 ya. Kalau nggak salah kalian ada 40 kelas. Sedangkan sampling yang diambil adalah 20. Enggak. Berarti peluang kalian terambil berapa? Setengah kan? Ya udah. Sama, kalian punya peluang terambil tuh sama. Nah, untuk yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling itu seperti apa? Pengambilan anggota sampel populasi diambil secara acak tanpa memperhatikan serata yang ada dalam populasi. Kenapa? Itu biasanya mereka sifatnya homogen. Dalam artian karakteristiknya sama ya, homogen. Jadi bisa jadi kalian mengambilnya itu gimana? Diundi. Macam kalian arisan gitu loh. Semuanya ada. Kalian punya populasi adalah 100. Lalu kalian mau mengambil 50 untuk sampel. Karakternya sama, homogen. Jadi kalian tinggal diacak aja itu, kalian tulis 1 sampai 100, lalu kalian undi, kalian ambil tuh lot itu sampai 50. Itu simple random. Itu untuk yang simple random sampling. Nah, lalu ada proportionate, ada disproportionate. Sebenarnya stratified ini sama. Stratified ini pada dasarnya adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kalau kalian punya populasi, dia tingkat pendidikannya ada SD, SMP, SMA, strata 1, strata 2. Atau mungkin yang tingkat usianya 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 18 sampai 24, 24 sampai 40 kayak gitu. Lalu ada juga mungkin dari segi pendapatan. Ada yang pendapatannya 0 sampai 1,5, ada yang 1,5 sampai 3 juta, 3 juta sampai 4,5, 4,5 sampai 6 juta, dan lebih dari 6 juta. Itu stratified random sampling. Nah, apa bedanya proportionate sama disproportionate? Kalau proportionate itu bisa dibilang kita bahwa tidak ada data pencilan di sana. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau yang proportionate itu seumpamanya dia SD-nya ada 300 orang, SMP-nya ada 400, SMA-nya ada 800, lalu strata 1 45, strata 2 30. Kalau yang disproportionate itu ada data pencilannya. Contohnya, kayak tadi, SD-nya itu 300, SMP-nya 400, SMA-nya 800, tiba-tiba strata 1-nya itu cuma ada 90, strata 2-nya 4 orang, strata 3-nya cuma 2 orang. Atau kita bisa bilang bahwa kalau kita lihat grafik, kita kan tahu data itu pencilan atau enggak. Pasti nggak sih data pencilan itu apa? Data pencilan itu data yang di luar jangkauan lah. Kalau kalian ngelihat grafik garis, itu kan biasanya ada data yang tiba-tiba di luar garis linearnya. Atau paling gampang adalah kita bisa membedakan dia proportionate, disproportionate itu adalah kira-kira data ini terdistribusi normal atau enggak ya. Itu.
Tapi pada intinya proportionate dan stratified itu adalah ketika kita mengambil sampel dari populasi yang tidak homogen dan dia ada tingkatannya. Kalau proportionate itu berarti kita bisa mengambil secara proporsional. Kalau disproportionate itu berarti kita mengambilnya kurang proporsional lah. Karena apa ya? Karena memang ada sampel, ada populasi yang harus kita ambil semuanya, ada yang kita ambil sampelnya. Sedangkan kalau yang proportionate itu kan kita mengambil sampelnya. Karena populasinya memang jumlahnya banyak sehingga kita harus mengambil sampelnya. Sedangkan kalau yang disproportionate, mau nggak mau, karena jumlahnya terlalu sedikit, ya otomatis semuanya kan kita ambil. Populasi itu. Kayak tadi yang strata 3 kan cuma 2 orang. Kan nggak mungkin kita ngambil sampel 1. Tidak akan mewakili, sehingga dua-duanya harus kita ambil. Maksudnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah area sampling. Biasanya kalau area sampling ini bisa disebut dengan cluster sampling. Biasanya dia pakai wilayah loh, kalau cluster itu namanya juga cluster ya. Jadi teknik sampling yang biasanya menentukan sampel bila objek yang diteliti berupa sumber yang sangat luas. Dan itu biasanya kayak penduduk di suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, memang dia basicnya adalah basicnya wilayah, kalau untuk cluster. Jadi populasi suatu daerah, kita ngambil populasinya Bangkalan. Lalu kita ambil sampelnya per kecamatan. Dari per kecamatan kita ambil sampel lagi per kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga bekerja sebagai petani. Kayak gitu. Itu cluster sampling. Nanti kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan ya, atau mungkin butuh untuk penjelasan ulang. Maksudnya seperti apa? Nah, itu adalah probability sampling. Jadi simple random sampling, stratified random sampling, dan juga ada area sampling atau cluster sampling. Selanjutnya kita sampling. Pasif non probability sampling itu teknik sampling yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi dipilih menjadi sampel. Jadi kalau tadi yang peluangnya sama, saya sama-sama punya setengah, Anda itu sama-sama punya peluang setengah. Kalau yang ini saya bisa jadi peluang saya 0, tapi peluang Anda 1. Ada yang peluangnya setengah, ada yang peluangnya 3/4. Jadi nggak sama. Kesempatan dia untuk menjadi sampel itu tidak sama. Ada 6 ya, ada sampling sistematis, ada sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling total, dan juga snowball sampling. Biasanya kalau sampling otomatis ini, sampling sistematis, Kalau di sampling sistematis ini biasanya kita tahu jumlah populasinya. Kenapa? Karena ketika kita tahu jumlah populasinya, setiap populasi itu kita kasih nomor urut. Dan diambil secara sistematis. Maukah itu diambil berdasarkan kelipatan 2, kayak kelipatan 5, mau diambil genap saja, ganjil saja, seperti itu. Tapi beda ya sama yang tadi. Kalau yang simple random sampling, itu kan kita ngambilnya undian. Jadi kan setiap peluang terambilnya sama. Kalau ini enggak. Kita ngambilnya urutan. Tergantung kita. Secara sistematis, maunya ngambil kelipatan berapa, atau FPB dari apa, KPK dari apa, kayak gitulah, sampling sistematis. Kalau sampling kuota itu gimana? Jadi teknik menentukan sampling dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Maksudnya seperti apa? Biasanya, kayak tadi, teknik menentukan biasanya ada teknik-teknik tertentu, metode-metode tertentu yang memang, samplingnya harus 350.
Jadi ketika sampling itu tidak sampai 350, maka penelitiannya belum bisa dilakukan. Atau kita belum bisa melakukan analisis data. Itu sampling kuota. Seandainya ada 5 enumerator, disuruh mengambil ada 5 enumerator, berarti masing-masing enumerator itu mempunyai tugas mengambil sampel sebanyak 70. Kalau seandainya setiap enumerator kurang dari 70, berarti kan kurang dari 350. Ya, kalian harus mencari yang sesuai dengan karakteristik populasi, harus mencari sesuai dengan karakteristik yang diminta di penelitian sampai kuotanya terpenuhi. Kuota itu siapa yang menentukan? Ya peneliti. Itu kuota sampling. Lalu ada sampling insidental dan juga ada sampling purposive. Insidental itu tidak tiba-tiba. Purposive itu sengaja. Insidental itu kita tidak punya pertimbangan apapun untuk menjadikan dia sebagai responden. Contohnya biasanya yang paling banyak, penelitian yang paling banyak menggunakan insidental itu, kalau di agribisnis itu penelitian tentang konsumen. Biasanya tentang loyalitas, ataupun tentang preferensi, yang kita penelitian di suatu restoran. Jadi siapapun konsumen yang makan di restoran tersebut, itu bisa menjadi responden kita. Setiap kali siapa yang masuk, kayaknya enak nih buat diajak ngobrol. Nah, baru kita kasih kuesioner, kita tanya-tanya. Wah, nggak enak nih orangnya, kayaknya galak. Nggak jadi deh, nggak jadi kasih kuesioner. Nggak kita kasih. Itu insidental. Atau kita gini, siapapun yang berjenis kelamin laki-laki yang lewatin pintu ini akan saya kasih kuesioner. Itu insidental. Atau kalian ketemu di jalan, kayaknya enak diajak ngobrol, kalian kenalan, terus nanya, pernah makan di restoran ini nggak? Itu insidental. Jadi kita nggak punya pertimbangan apa-apa. Siapapun yang kita temuin, yang terlintas di benak kita, itu bisa jadi responden kita. Itu insidental namanya. Beda sama purposive. Purposive itu sengaja. Jadi kita punya pemikiran bahwa, saya mau ngambil kalau dia tingkat pendidikannya minimal strata 1. Jadi ketika Anda sebelum Anda mengajukan pertanyaan di kuesioner, biasanya saya dulu kalian akan menanyakan dulu tingkat pendidikan akhirnya apa, strata 1, gitu. Baru kalian lanjutkan. Kalau tidak, semuanya saya strata 2, tingkat pendidikan akhir strata 2 ya, enggak, ketinggian deh, berarti nggak jadi. Atau enggak, saya baru SMA, berarti nggak jadi. Jadi kita masih milih-milih. Kalau yang purposive, kalau yang insidental, hajar aja siapapun yang lewat di depan bisa jadi responden. Tapi kalau purposive itu masih, saya pengennya nih yang tingkat pendidikannya ini, jadi nggak bisa nih kalau lebih tinggi dari S1 atau lebih rendah dari S1, itu purposive, ya. Lalu selanjutnya adalah sampling total. Sampling total itu adalah sampling yang mana seluruh populasi menjadi sampel. Atau biasa kita sebut sampel jenuh. Jadi kalau seandainya dalam suatu desa ternyata petaninya hanya ada 100. Terus kalau kalian ngambil sampling 30 ternyata itu tidak representatif, tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya kegiatan pertanian di desa tersebut. Nah, jadi otomatis kalian akan mengambil 100-100-nya. Itu namanya sampling jenuh. Jadi jumlah populasi dan dengan jumlah sampel itu sama dengan sampling jenuh atau sampling total. Yang terakhir adalah snowball sampling. Jadi sampling ini awalnya kalian ngambil sampelnya itu cuma sedikit. Biasanya kalau kalian pengen tahu snowball sampling, itu di penelitian tentang tata niaga, rantai pasok, rantai nilai, itu. Awalnya kalian mengambil, saya hanya mengambil petani petani padi organik yang memiliki sawah minimal 2 hektar.
dikit ya kalau di Indonesia yang punya 2 hektar mah dalam satu desa, ya kan? Anggap ternyata dalam satu desa atau satu kecamatan yang punya yang budidaya padi organik dengan sawah luas 2 hektar, ternyata cuma 2 orang. Nah, 2. Awalnya sampling kalian 2, tapi nanti sampai di akhir bisa-bisa sampling kalian bisa beranak pinak sampai 50. Itu namanya snowball sampling, bola salju. Bola salju itu kalau kalian biasa lihat-lihat di TV ya, atau bagi yang memang sudah pernah tahu salju, bola salju kita buat, kita kepot-kepot kan kecil. Nah, lalu kita gelundungin, itu kan lama-lama dia besar. Itu snowball. Jadi saya kan pernah menerangkan, kalau kalian flashback lagi ke PIP, rantai pemasaran, ingat atau enggak? Harus ingat, kalau enggak ingat ya nggak akan bisa kalian mengerti snowball. Ketika kalian itu awalnya, pertama ada petani. Petani menjual ke tengkulak, tengkulak menjual ke pedagang pengecer petani ke tengkulak, tengkulak ke pedagang kabupaten yang di kecamatan. Yang di kecamatan nanti ke di pedagang kabupaten. Nanti yang di kabupaten dia ke pedagang besar. Pedagang besar balik lagi ke pengecer di pasar. Pengecer di pasar di konsumen. Ada juga yang pedagang besar langsung ke eksportir. Itu. Jadi dari 2 petani, dia menjualnya kemana saja, tengkulak mana. Ada yang tengkulaknya sama, ada yang tengkulaknya nggak sama. Itu di data tengkulaknya. Nanti tengkulak ini, masing-masing tengkulak yang kalian temui ini, dia menjual kemana? Di data lagi penjualnya siapa? Itu maksudnya snowball sampling. Nah, itu pembahasan kita tentang hipotesis, tentang populasi dan sampel. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi dengarkan dulu, pahami dulu, ulang-ulang kembali. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, silahkan ditanyakan. Saya tunggu tanggapannya. Kalau memang tidak ada, berarti saya anggap kalian mengerti. Oke, ada kuis, Bu. Oh, jelas. Online kuis ada. Kuis kalian masih 2 kali lagi. Karena topik 1 sudah ya, topik 2 sudah, berarti tinggal topik ketiga. Topik ketiga mungkin minggu depan kuisnya. Entah itu Senin, Selasa, atau Rabu, karena nggak ngaruh ya. Mau hari kapan aja karena kalian juga di rumah. Jadi nanti akan saya konfirmasi ke komtinya kapan kalian akan kuis. Lalu setelah itu kuis ketujuhnya itu nanti kita lihat jadwal kalian UTS kapan. Apakah UTS kalian online atau UTS kalian di kelas. Nanti kita akan ada kuis. Kita atur kuisnya. Oke? Saya tunggu pertanyaan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.